Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat dan gunung tinggi, tinggal seorang perempuan muda bernama Maya. Ia baru saja pindah dari kota setelah menerima tawaran bekerja di sebuah sekolah di desa tersebut. Dengan harapan untuk menemukan ketenangan, Maya memutuskan untuk tinggal di rumah kecil yang sudah lama kosong di pinggir desa. Rumah itu milik neneknya yang telah lama meninggal dunia, dan tidak ada yang pernah tinggal di sana setelahnya. Malam pertama di rumah itu terasa sangat tenang. Maya merasa sedikit canggung, tetapi dia berusaha menikmati kesendirian. Lampu minyak yang ia nyalakan hanya menyinari sebagian kecil ruang tamu yang berdebu. Dinding rumah itu dipenuhi oleh foto-foto lama keluarganya. Dan ada satu foto yang menarik perhatian Maya. Itu adalah foto neneknya. Dengan ekspresi yang aneh, matanya tampak seperti menatap lurus ke dalam jiwa Maya. Namun, Maya mengabaikannya, berpikir bahwa itu hanya efek cahaya dan usia foto. Pada malam kedua, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Saat Maya sedang membaca buku di ruang tamu, ia mendengar suara langkah kaki dari atas rumah. Rumah itu memiliki loteng. Namun Maya yakin bahwa tidak ada siapa-siapa di sana. Suara langkah itu semakin keras. Seakan-akan ada seseorang yang sedang berjalan di atasnya. Maya mencoba untuk tidak panik, berpikir bahwa itu mungkin hanya suara angin atau hewan yang terperangkap di loteng. Namun pada saat malam ketiga, suara langkah kaki itu kembali terdengar. Dan kali ini diikuti dengan suara pintu yang terbuka pelan-pelan. Maya merasa tubuhnya kaku, seperti ada yang mengawasi dari balik pintu loteng. Ia berjalan menuju tangga untuk memeriksa. Setiap langkah yang ia ambil terasa begitu berat, seakan tanah di bawahnya menahan pergerakannya. Ketika ia sampai di atas, ia merasa bahwa dingin yang menusuk meskipun tidak ada rasa dingin. Di loteng itu tidak ada apa-apa, guys. Hanya debu dan barang-barang lama yang tergeletak di sudut. Namun ada sesuatu yang mencurigakan. Sebuah pintu kecil yang tersembunyi di balik rak buku. Pintu itu tidak pernah ia lihat sebelumnya. Meskipun rasa takut sudah menguasai dirinya, di balik pintu ia menemukan sebuah ruangan kecil yang dipenuhi oleh benda-benda aneh. Sebuah cermin tua yang besar, beberapa boneka kotor, dan banyak sekali foto-foto lama yang tergeletak di lantai. Semua foto itu menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak dikenalnya. Namun di tengah-tengah foto itu ada satu foto yang membuatnya terkejut. Foto neneknya, yang kali ini tampak lebih jelas. Di belakang neneknya tampak sosok bayangan putih yang hanya bisa dilihat di sudut gambar. Maya merasa tubuhnya semakin dingin dan ia segera menutup pintu itu dengan panik. Namun saat ia berbalik, ia melihat sesosok bayangan wanita berdiri di ujung lorong. Bayangan itu sangat samar, tetapi Maya bisa merasakan aura ketakutan yang begitu sangat kuat. Wanita itu perlahan mendekat, namun dengan ekspresi yang menakutkan, neneknya seperti tengah memanggilnya. Namun mulutnya tidak bergerak. Maya berlari keluar dari rumah dengan terburu-buru. Dan tanpa sadar, ia melangkah ke dalam hutan yang mengelilingi desa. Hutan itu terasa sangat asing, seolah-olah tempat itu pernah dilalui oleh seseorang. Namun entah siapa. Semakin dalam ia berjalan, semakin gelap hutan itu, hingga akhirnya ia merasa seolah-olah tidak bisa kembali. Maya mulai mendengar suara-suara aneh, bisikan yang datang dari segala arah. Suara-suara itu terdengar seperti kata-kata yang tidak bisa ia mengerti. Namun ada satu kata yang terdengar sangat jelas, berulang-ulang. Kembali. Ketika ia hampir kehilangan arah, ia melihat sebuah cahaya kecil di kejauhan. Cahaya itu datang dari rumah seorang laki-laki tua yang tinggal di pinggir hutan. Lelaki itu adalah salah satu penduduk desa yang dikenal sebagai orang yang tahu banyak tentang sejarah desa. Maya dengan cepat menuju ke rumah itu, mengetuk pintunya dengan tergesa-gesa. Lelaki tua itu membuka pintu dan mengajaknya masuk.
Maya bercerita tentang apa yang telah terjadi sejak ia tinggal di rumah neneknya. Dan dengan wajah serius, lelaki itu mengangguk dan berkata, "Ada sesuatu yang tidak bisa dibiarkan di rumah itu. Nenekmu." Dia tidak pernah benar-benar pergi. Maya terkejut mendengar penuturan lelaki tua itu. Ternyata neneknya dahulu terlibat dalam suatu ritual kelam yang melibatkan roh-roh dari dunia lain. Ritual itu seharusnya menghentikan arwah yang tidak tenang. Namun nenek Maya gagal, dan kini arwah itu terperangkap di rumah mereka. Setiap malam arwah itu mencari pengganti untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan. Lelaki tua itu kemudian memberi Maya sebuah jimat untuk melindunginya. Namun saat ia hendak pergi, lelaki itu berkata dengan suara pelan, "Ingatlah, jangan pernah kembali ke rumah itu sebelum matahari terbit." Maya memutuskan untuk mengikuti nasihat lelaki itu dan kembali ke desa. Dan akhirnya Maya memutuskan untuk menginap di rumah lelaki tua itu selama beberapa malam. Namun selama ia tinggal, ia merasakan ada sesuatu yang tidak pernah berhenti mengikutinya. Suatu kekuatan yang menginginkan sesuatu darinya. Setiap malam ia merasa seolah-olah neneknya berada di dekatnya, mengawasi dengan tatapan penuh penyesalan. Hari berikutnya, Maya akhirnya memutuskan untuk pergi dan meninggalkan desa itu untuk selamanya. Namun saat ia hendak meninggalkan rumah lelaki tua itu, ia menoleh sekali lagi ke arah hutan yang gelap. Di antara pepohonan, ia melihat sesuatu yang sangat familiar, yaitu lagi dan lagi wajah neneknya. Menghilang ke dalam bayang-bayang hutan, Maya hanya bisa menangis, merasa bahwa ia tak akan pernah bisa melarikan diri dari bayang-bayang masa lalu yang gelap ini. Maya tidak pernah benar-benar bisa melupakan malam itu. Malam pertama ketika ia melihat bayangan neneknya di lorong rumah, seminggu setelah kejadian itu, meskipun ia sudah berusaha untuk tetap tenang dan melanjutkan hidup, perasaan aneh itu terus menghantuinya. Setiap malam saat langit mulai gelap dan suara ayam berkokok, Maya merasa seolah-olah ada yang menunggunya di luar jendela. Panggilan halus itu, suara lirih memanggil namanya, terus terdengar di telinga Maya, seolah dunia yang ia kenal mulai memudar, digantikan oleh sesuatu yang lebih gelap dan misterius. Pada suatu malam ketika bulan penuh dan cahaya rembulan meresap ke dalam rumah, Maya tidak bisa tidur. Angin dingin bertiup kencang dan suara pepohonan yang bergoyang terdengar seperti bisikan yang tidak bisa dimengerti. Tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki di luar rumah. Langkah itu berat, pelan, dan semakin dekat. Maya menggigil, berpikir mungkin itu hanya suara hewan. Tetapi perasaan takut yang semakin meningkat membuatnya merasa ada sesuatu yang salah. Tanpa bisa mengontrol dirinya, Maya memutuskan untuk memeriksa. Dengan hati-hati ia membuka pintu depan dan melangkah keluar. Suasana sekitar rumah sangat sunyi, hanya ada desiran angin yang berhembus. Maya berjalan pelan, langkah itu terdengar semakin dekat, namun tak ada sosok yang terlihat. Tiba-tiba sebuah bayangan putih muncul di hadapannya. Bayangan itu yang awalnya tampak samar, kini jelas-jelas terlihat seorang wanita berpakaian putih dengan rambut panjang yang tergerai. Wajahnya tertutup oleh helaian rambut. Maya terpaku, tubuhnya kaku seketika. Ia tahu betul siapa itu. Itu adalah neneknya. Namun, wajah yang tampak di bawah rambut itu bukanlah wajah yang ia kenal. Mata neneknya tampak kosong, seolah-olah ada sesuatu yang telah menguasainya. Dari mulut neneknya terdengar bisikan pelan, "Kamu harus kembali ke rumah itu." Maya, yang mulai merasa sangat panik, mundur selangkah. Namun, langkah terhenti ketika ia melihat sekeliling. Seluruh jalan setapak itu berubah. Sekarang di belakang neneknya terlihat kabut tebal yang perlahan menelan seluruh lingkungan sekitar. Punggung Maya merinding. Hutan yang biasanya terlihat damai kini terasa seperti dunia yang lain. Dunia yang penuh dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. "Nenek," Maya berusaha berbicara. Suaranya hampir hilang dalam ketakutan. "Apa yang terjadi? Apa yang kau inginkan dariku?" Tiba-tiba tubuh neneknya terangkat ke udara, seperti ditarik oleh kekuatan yang tidak terlihat. Maya terperangah. Tanpa pikir panjang, ia berlari menuju rumah lelaki tua itu. Merasa ada sesuatu yang mengincarnya, langkahnya begitu cepat, semakin cepat, namun suara langkah kaki di belakangnya mengikuti tanpa henti. Maya berlari secepat yang ia bisa, dan akhirnya sampai di rumah lelaki tua itu.
mengetuk pintu dengan terburu-buru. Lelaki tua itu membuka pintu dan menarik Maya masuk dengan cepat. Membantunya menutup pintu rapat-rapat. Maya terengah-engah, tubuhnya gemetar. Ada apa? Tanya lelaki tua itu dengan suara tenang. Meskipun wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Mereka datang, jawab Maya dengan napas tersenggal. Nenekku, dia bukan nenek yang dulu aku kenal. Sesuatu telah menguasainya, sesuatu yang lebih gelap, lebih menakutkan. Lelaki tua itu menatapnya dengan tatapan penuh pengetahuan. Kau tidak seharusnya kembali ke rumah itu, Maya. Sekarang semuanya lebih berbahaya dari sebelumnya. Nenekmu, atau lebih tepatnya arwahnya, sudah terjebak dalam dunia lain. Dunia yang tidak bisa dimasuki dengan mudah. Maya bingung. Apa maksudmu? Di desa ini ada sebuah tradisi kuno yang tidak banyak orang tahu. Jika ada orang yang terlibat di dalam ritual kelam seperti nenekmu, arwah mereka bisa terjebak antara dua dunia. Mereka mencari pengganti untuk mengambil tempatnya. Karena jiwa mereka tidak bisa lepas begitu saja, kata lelaki itu pelan. Seolah takut Maya akan mengerti terlalu banyak. Jadi aku yang menggantikannya, tanya Maya, wajahnya pucat. Lelaki tua itu mengangguk pelan. Ya, tetapi ada cara untuk menghentikannya. Kamu harus pergi ke rumah itu, menemukan apa yang menyebabkan arwah nenekmu terperangkap, dan menghentikan proses itu sebelum sepenuhnya menguasaimu. Itu satu-satunya cara untuk menghentikan semuanya. Namun, ketika Maya hendak pergi, lelaki tua itu menambahkan, ingat, Maya, ada sesuatu yang lebih buruk dari arwah nenekmu. Sesuatu yang terbangun bersamaan dengan ritual itu. Jangan biarkan dirimu terlalu dekat. Maya merasa hatinya semakin berat. Tanpa pilihan lain, ia harus menghadapi kenyataan itu. Namun ia tidak bisa menyingkirkan perasaan bahwa apapun yang ada di rumah itu yang sebelumnya sunyi kini terasa penuh dengan kehadiran, ketidakhadiran yang terus mengawasinya. Di dalam segala sesuatunya tampak lebih berbeda. Lantai yang sebelumnya berdebu kini bersih, seakan dibersihkan oleh tangan yang tak terlihat. Lampu minyak yang ia nyalakan berkedip, menyorot wajah neneknya di foto yang masih tergantung di dinding. Dan di baliknya, di jendela yang gelap, tampak sebuah bayangan putih bergerak, lebih cepat daripada sebelumnya. Maya melangkah masuk ke dalam rumah neneknya. Tubuhnya terasa sangat berat, seakan ada tangan tak terlihat yang menarik setiap langkahnya. Hawa dingin yang menusuk tulang datang begitu saja, menyelubungi ruangan yang kini terasa asing. Lantai kayu berderit di bawah kakinya, seolah mengingatkan akan banyak hal yang pernah terjadi di tempat itu. Namun tidak ada satupun yang ia ingat dengan jelas. Di dalam rumah itu suasananya semakin aneh. Cahaya lampu minyak yang redup berpendar di dinding, memperlihatkan bayangan-bayangan yang bergerak. Meskipun tak ada satupun yang nyata di hadapannya, foto-foto lama neneknya yang ada di dinding terlihat seperti menyeringai. Wajah mereka seakan mengutuk setiap gerakan Maya. Maya berjalan ke ruang tengah, tempat di mana dulu ia sering bermain saat masih kecil. Semua terasa sama, namun kali ini setiap sudut ruangan seperti menyimpan rahasia gelap yang ingin dikuak. Tak ada suara selain detak jantungnya sendiri yang berdengung di telinga. Tiba-tiba dari lantai atas terdengar suara langkah kaki lagi. Lebih berat, lebih sengaja, seakan menunggu untuk menghadapinya. Maya menelan ludahnya dan mendongak. Matanya mencari sumber suara itu. Di ujung tangga, sosok wanita bergaun putih muncul. Itu adalah neneknya, tapi bukan nenek yang ia kenal. Wajah neneknya kini penuh dengan bekas luka, dengan mata yang gelap dan kosong, seakan jiwa neneknya sudah tidak ada lagi di sana. Selesaikan ini, suara neneknya terdengar dalam bisikan yang memekakan telinga. Kamu adalah penggantiku, Maya. Kamu adalah yang aku pilih. Maya merasa tercekik oleh ketakutan yang begitu mendalam. Namun dia tahu bahwa dia tidak bisa mundur untuk menghentikan semua ini. Dia harus menghadapi kebenaran. Neneknya terjebak dalam dunia antara hidup dan mati, mencari pengganti untuk membebaskan dirinya. Dan sekarang Maya adalah pilihan itu. Maya beralih ke loteng, tempat di mana ia pertama kali menemukan pintu kecil itu. Dengan napas terengah-engah, dia membuka pintu itu lagi. Ruangan itu kini tampak lebih gelap dan lebih penuh dengan benda-benda yang semakin asing. Cermin besar itu berdiri tegak di sudut, memantulkan cahaya redup yang seolah bergerak sendiri. Di atas meja, sebuah buku tua terbuka. Sebuah buku yang berisi ritual kuno yang dulu dilakukan oleh neneknya.
Buku itu mengandung kata-kata yang tidak bisa ia pahami. Tapi satu hal yang jelas, ada satu cara untuk menghentikan arwah neneknya dan menutup pintu ke dunia lain yang terbuka. Maya tahu apa yang harus dilakukan. Ia harus membaca ritual itu, mengikuti setiap kata meskipun tidak sepenuhnya mengerti. Dengan tangan gemetar, Maya mulai membaca nyaris dengan suara bisik, mengucapkan kata-kata yang tampak asing di lidahnya. Begitu kata-kata itu terucap, seluruh ruangan berguncang hebat. Angin kencang berputar, cermin di sudut ruangan bergetar, dan di belakangnya sesuatu mulai muncul. Bayangan hitam besar, bentuknya tidak jelas, muncul perlahan dari dalam cermin. Maya merasa tubuhnya terjepit oleh kekuatan yang lebih besar. Kekuatan yang berusaha menghisapnya, namun dengan sisa kekuatan Maya terus membaca, berusaha menahan kekuatan itu dengan segenap jiwa dan raga. Lalu saat kalimat terakhir terucap, segala sesuatu menjadi sunyi. Cermin itu pecah dan bayangan hitam itu menghilang dengan suara yang mengerikan. Keheningan menggantung di udara, berat namun anehnya membawa rasa lega yang mendalam. Arwah neneknya, atau lebih tepatnya entitas yang menguasai neneknya, akhirnya terperangkap kembali di dunia lain. Maya jatuh terduduk di lantai. Tubuhnya terasa sangat lelah. Dia menatap sekeliling, semuanya tampak kembali normal. Rumah itu yang sebelumnya penuh dengan kegelapan, kini tampak seperti rumah yang dulu ia kenal. Tenang, damai, meskipun masih ada berat yang tersisa. Dengan langkah perlahan, Maya berjalan keluar rumah itu. Melangkah keluar untuk pertama kalinya setelah malam yang penuh teror. Ketika ia menoleh sekali lagi, ia melihat bayangan seorang wanita di jendela wanita atas. Wajah itu tidak mengerikan, tapi tampak penuh dengan kedamaian. Seakan neneknya akhirnya bisa tidur dengan tenang, membebaskan diri dari jeratan dunia yang gelap. Namun saat ia berjalan menjauh dari rumah itu, Maya merasa ada sesuatu yang menatapnya dari balik pohon-pohon di hutan. Ketika ia menoleh untuk terakhir kalinya, dia melihat wajah neneknya kembali, tersenyum meski samar-samar. Maya merasa seolah-olah neneknya mengucapkan selamat tinggal dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Tidak ada lagi suara bisikan, tidak ada lagi ancaman. Maya tahu suatu hal pasti, desanya akan aman. Tapi dirinya tidak akan pernah bisa melupakan malam-malam penuh kegelapan itu. Ia menyadari bahwa ada banyak hal di dunia ini yang lebih besar dari apa yang bisa kita pahami. Dan terkadang ada baiknya untuk meninggalkan beberapa misteri yang harus tetap tersembunyi. Maya akhirnya meninggalkan desa itu dan pindah ke kota, jauh dari bayang-bayang rumah neneknya. Namun meskipun jarak memisahkannya, ketakutan akan malam itu tetap menghantuinya. Setiap malam ketika ia tidur, dia sering merasa ada yang mengawasi. Seperti ada sesuatu yang tak pernah benar-benar pergi. Di desa yang sunyi, rumah itu tetap berdiri, kosong dan terlupakan. Namun terkadang ketika angin berhembus kencang, terdengar suara langkah kaki yang berat. Perlahan-lahan menjauh menuju ke hutan yang gelap. Dan di dalam hutan itu, di antara pepohonan yang tinggi, mungkin ada yang menunggu. Cerita ini berakhir dengan kesan bahwa meskipun Maya telah mengalahkan entitas yang menguasai neneknya, ketakutan itu mungkin tidak akan pernah separuhnya hilang, dan bayang-bayang masa lalu akan terus mengikuti. Semoga cerita ini memberikan atmosfer horor yang mencekam kepada kalian semua guys. Dan jangan lupa untuk terus support channel gua, dan jangan lupa untuk subscribe. Jika kalian punya saran gua harus membahas apa lagi tentang kejadian horor atau cerita horor, silahkan komen di bawah. Thank you. Adios, Formosa El Contole.